Selamat datang di channel GSA20. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Sebelum menonton video GSA20, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Ora komen, ora keren. Ayo cari tempat yang nyaman. Jangan memikirkan mantan karena kita harus memikirkan masa depan. Gak usah banyak curhat, langsung saja disikat. GSA20 akan membahas alur cerita film yang berjudul Immortality, menceritakan tentang seorang budak yang ingin balas dendam. Film berawal dari Fa Xingsu yang berada di sekte Yuhua. Fa Xingsu adalah murid yang berbakat, dan Fa Xingsu mendapatkan bulu bangau emas. Dengan umur yang masih muda, Fa Xingsu sudah bisa mencapai ke ranah ajaib, dan bulu emas bangau masuk ke kening Fa Xingsu. Kamu adalah orang yang disayang langit. Aku berharap kamu giat berlatih, biar ranah kamu meningkat dengan cepat. Aku putuskan sekte Yuhua ini akan diteruskan kepadamu. Murid ini akan mematuhi ajarannya dan pasti akan giat berlatih agar sekte Yuhua bisa berkembang lebih hebat lagi, kata Fa Xingsu. Aku berikan puncak petir ungu untuk menjadi tempat tinggalmu agar tidak ada yang bisa mengganggu. Kamu juga bisa tinggal di sini agar bisa berlatih dengan tenang. Terima kasih atas semua ajarannya. Murid ini masih ada permintaan. Murid ini ingin pulang kampung sekali saja untuk berpamitan dengan ayah dan ibu, juga untuk mencari orang untuk membantu membersihkan rumah di puncak petir ungu, kata Fa Xingsu. Dan juga memberi makan hewan mistis agar aku bisa fokus berlatih. Saya mohon guru mengizinkannya, kata Fa Xingsu. Kemudian Fa Xingsu diizinkan kepada gurunya untuk kembali ke kampung halamannya. Kemudian diperlihatkan di keluarga Fang, semua murid sedang berlatih ilmu bela diri. Semua murid pun berbaris dan gurunya menjelaskan kepada semua murid kalau sekolah pejabat semuanya dibagi menjadi 18 kelas. Dan sesuai dengan kemampuan masing-masing kelas, begitu juga dengan latihan tubuh fisik kita. Ada 10 tingkat di ranah fisik. 3 tingkat pertama yaitu sehat, kuat, juga tingkat awal. Sang guru menunjuk salah satu muridnya untuk menyerang gurunya yang sudah berada di ranah fisik tingkat 2. Kemudian mereka bertarung dan sang guru bertarung sambil menjelaskan di tingkat 4 gerakannya lembut tetapi pukulannya sangat keras. 5 tingkat mistis, 6 nafas, dan 7 kejutan dalam, dan murid pun kalah terpental mundur. Orang biasa sulit mencapai ke ranah ini. Orang yang sudah mencapai ke tingkat mistis baru bisa disebut layak. Tadi baru dengan sikuku dan tingkat kelima yaitu tingkat mistis. Kalau tadi aku menggunakan tingkat ke-8 yaitu heroik, kamu pasti sudah mati di tempat, kata sang guru. Di atas tingkat 8 masih ada tingkat 9 yaitu spiritual. Tingkat ke-10 yaitu tingkat dewa. Guru kalian belum bisa menerobos ke tingkat spiritual. Jika tingkat spiritual dilatih sampai ke tingkat jiwa 5, ekor kuda pun tak bisa menggoyahkan tubuhnya. Fang Han yang bertarik untuk berlatih, kemudian Fang Han yang penasaran
Fang Han mendekat untuk mendengar tentang kehebatannya. Apa kalian pikir puncak di ranah fisik sudah hebat? Ini hanya permulaan. Di atas ranah fisik masih ada ranah ajaib. Keajaiban ini berasal dari pikiran, kata sang guru. Kekuatan ajaib juga bisa disebut sihir. Semakin besar keajaibannya, semakin kuat sihirnya. Setelah tubuh menjadi kuat, baru bisa mengendalikan darah dari jantung dan disalurkan ke otak, baru bisa menghasilkan sihir. Jika tubuh tidak kuat dan jantung tidak optimal, pikiran tidak akan mendapatkan darah dengan optimal, kata sang guru yang menjelaskan pada murid-muridnya. Sihir ajaib secara otomatis kekuatannya seperti air tanpa sumber. Jika bisa mencapai ke ranah ajaib, baru bisa lepas dari batas tubuh dan bisa menembus ruang. Pedang terbang membunuh. Orang lebih hebat dari manusia menjadi dewa. Jika ada dari kalian yang berlatih mencapai ke ranah ajaib, aku pastikan keluarga Fang jadi milik kalian. Di saat sang guru menjelaskan kepada muridnya, tiba-tiba nona kedua datang dan membenarkan perkataannya pamannya. Kemudian semua murid memberi salam kepada nona kedua. Dan nona kedua berbicara kepada muridnya. Dengar baik-baik, karena kalian murid dari keluarga Fang, maka boleh berlatih di sini. Sedangkan seorang budak dan pembantu tidak ada kesempatan untuk berlatih di sini. Jadi kalian harus lebih rajin berlatih, biar kalian lebih bagus dan naik ke tingkat tinggi. Keluarga Fang di provinsi Longyuan dan tidak akan mengecewakan kalian. Fang Han masih saja menguping pembicaraan sampai lupa kalau sudah saatnya memberi makan kudanya. Kemudian si Fang Han pergi memberi makan kuda. Pelayan yang tahu kalau di Gunung Yuhua. Kemudian si pelayan menyuruh sang guru untuk pergi ke Sungai Longyuan untuk mencegat pencuri di makam kuno. Senior Jin yang dipanggil gurunya, kemudian Senior Jin memenuhi panggilan gurunya. Saat Senior Jin tiba, dikagetkan dengan Yuan Jiangkong yang sudah berada di tempat gurunya. Kemudian Yuan Jiangkong memberi salam kepada Senior Jin. Hanya masalah sepele mengapa senior terbesar memanggil murid dalam, kata Yuan Jiangkong. Waktu Anda mungkin penting daripada ini. Silahkan Senior Jin memberi perintah kepada Yuan Jiangkong. Senior Jin tak menanggapi perkataannya. Kemudian Senior Jin memenuhi senior terbesar dan memberi salam. Hari ini aku memanggilmu untuk mencari harta, kata senior terbesar. Kabarnya Bai Hechan dari sekte bintang itu di makam kuno. Huang Quan mendapatkan dua harta sekte sihir. Yang pertama yaitu Pil Quan. Ada sebuah kekuatan besar di lukisan itu dan bisa membangkitkan sekte sihir, kata senior terbesar. Benda itu tak boleh jatuh ke tangan orang lain. Bai Hechan sekarang sudah kabur ke Longyuan. Kamu pergilah dan bawakan lukisan itu untukku. Tugas ini harus dirahasiakan, tak ada seorang pun yang tahu. Pergilah. Kemudian diperlihatkan Fang Han yang sedang dicambuk karena membuat nona kedua telat untuk berburu. Kamu membuang-buang waktu majikan dan kamu membuat kesalahan besar. Gak usah banyak alasan, cambuk lebih keras lagi biar dia kapok, kata si pelayan. Kemudian Fang Han dicambuk berkali-kali sampai berdarah. Semua kuda yang dirawat dengan Fang Han kemudian mengamuk karena tak terima Fang Han disakiti. Fang Han yang terus-menerus dicambuk. Fang Han mendengar suara ayahnya dan si Fang Han membayangkan ayahnya saat masih hidup. Ayahnya yang menyesal menjadi pesuruh
Bahkan kamu juga tidak bisa lepas dari seorang pesuruh atau budak, kata ayah Fang Han. Maafkan ayahmu ini. Fang Han, putraku, kamu harus sembuh dan kuat. Kalau tidak jadi pesuruh, kamu harus jadi pengemis. Ingatlah putraku, kata ayah si Fang Han. Kamu jangan jadi budak, kata sang ayah. Fang Han masih saja menahan sakit. Fang Han yang disuruh bangun dan berlutut pada nona kedua, semua perbuatanku ada hadiahnya, atau hukuman hari ini kamu yang salah, kata nona kedua sambil naik kuda. Jadi kamu dicambuk, tapi kuda dirawat dengan baik olehmu, makanannya juga cukup. Aku beri hadiah, kata nona kedua. Kemudian nona kedua memberikan hadiah batu kepada Fang Han. Semua orang menertawainya. Pelayan berkata dicambuk berkali-kali. Kemudian pelayan bilang, kamu beruntung dicambuk berkali-kali diberi perak. Fang Han yang masih kesakitan sambil menunduk, Fang Han disuruh pelayan berterima kasih kepada nona kedua karena sudah memberi Fang Han perak. Kemudian Fang Han berterima kasih kepada nona kedua karena sudah memberi hadiah. Kemudian nona kedua pergi. Di saat nona kedua pergi, sang pelayan menghampiri nona kedua dan berkata, nona kedua, Anda sungguh baik hati, kata si pelayan. Kemudian nona kedua menjawab, budak keras kepala seperti itu harus ditundukkan dengan 4 kata saja, kata nona kedua. Ketika nona kedua pergi, Fang Han diledek oleh temannya. Biasanya bocah ini sok hebat, tetapi kenapa sekarang dia diam saja, tak melawan? Fang Han terus saja diledek oleh semua orang yang ada di situ. Si pelayan mendekati Fang Han yang sedang diledek. Kemudian sang pelayan berkata, saat ini nona besar sudah ada di perjalanan. Sebentar lagi sampai. Nona besar sudah mencapai ke ranah ajaib dan menjadi murid utama di sekte Yuhua. Kita harus bersiap-siap untuk menyambut kepulangannya. Kerahkan tenaga kalian dan kita harus menyambut dengan baik. Fang Han takut dengan kondisi Fang Han yang baru saja dicambuk. Karena luka Fang Han belum sembuh dan Fang Han juga tahu kalau yang pulang adalah Fa Xingsu, murid utama sekte Yuhua yang sudah berada di ranah ajaib. Fang Han pun ketakutan. Xin berpindah pada Fa Xingsu. Guru Fa Xingsu menjelaskan di sekte Yuhua ini ada 7.200 lebih murid luar dan 3.600 murid dalam dan 102 murid utama. Sekarang diurus Huang Tian, senior terbesarmu, dan kamu juga bergabung dengan murid yang lain, kata sang guru. Senior Jin berkata pada senior terbesarnya, kalau sekarang di murid utama bertambah Fa Xingsu yang baru saja diangkat menjadi murid utama. Dan mengapa panggil murid dalam Yuan Jiangkong, kata senior Jin. Senior Jin terus saja berkata pada senior besar, mengapa tidak memanggil Fa Xingsu, malah memanggil Yuan Jiangkong? Maafkan bawahan ini yang tidak tahu malu. Ini salahnya kepala sekte yang terus berlatih tidak memperdulikan urusan sektenya. Jika tidak diurus, maka kelak akan menjadi bencana, kata senior Jin. Dan senior terbesarnya membenarkan perkataan senior Jin. Kepala sekte sudah menugaskanku untuk mengurus sekte agar bisa lebih baik dan tertib. Siapapun yang ingin berniat buruk akan aku beri hukuman yang berat, kata senior terbesar. Xin berpindah ke Baechan yang sudah mencuri lukisan naga, dan Baechan kabur ke hutan yang sudah dipasang jaring-jaring. Tidak ada yang bisa lolos.
Bai Hechan terus berlari sekuat tenaga dan terus berlari, dan terdengar suara manusia tetapi tidak ada wujudnya. Bai Hechan menantang, "Kalau berani perlihatkan wujudmu," kata Bai Hechan. Kemudian suara tanpa wujud marah, "Bai yang tua, mau kabur kemana? Aku adalah keluarga Fang di Long Yuan yang kemampuannya hebat," kata suara tanpa wujud. Bai Hechan kebingungan. Bai Hechan terkepung oleh pasukan keluarga Fang dan suara tanpa wujud akhirnya keluar. Bai Hechan pun tak gentar menghadapinya karena Bai Hechan lebih kuat dari pasukan keluarga Fang pun mulai bergerak mengepung Bai Hechan. Guru dari murid keluarga Fang meremehkan Bai Hechan. "Kamu adalah wasiat terakhir. Aku adalah Fang Shesan. Bai Hechan, hari ini kamu akan mati di tanganku. Cepat serahkan pil Jiu Qiu dan lukisan naga. Kalau tidak, tempat ini akan jadi makam kamu. Kalau kamu memberikan lukisan naga dan pil Jiu Qiu, aku Fang Shesan akan melepaskanmu. Kalau tidak, kamu akan mati di tempat ini. Benarkah? Mari kita lihat," kata Bai Hechan. Fang Shesan dan Bai Hechan kemudian bertarung. Dengan lincah mereka berdua menghindari pukulan demi pukulan. Bai Hechan lagi-lagi diremehkan oleh Fang Shesan. "Kamu memang hebat, tetapi rasakan jurus bangoku," kata Fang Shesan. "Jurus bangomu tidak bisa mengalahkanku," kata Bai Hechan. "Kamu baru naik ke tingkat 8 heroik saja sudah sombong," kata Fang Shesan. Mereka pun saling mengadu kekuatan. Fang Shesan menyerang Bai Hechan dengan jurus bangau. Fang Shesan tidak tahu kalau Bai Hechan sudah berada di ranah dewa tingkat 10. Fang Shesan yang meremehkan Bai Hechan. Kemudian Fang Shesan terkena pukulan Bai Hechan dan Fang Shesan kesakitan. Para pengawal meluncurkan panah ke arah Bai Hechan. Bai Hechan dengan kekuatannya berhasil menghindari serangan tersebut. Semua pengawal dikalahkan dengan mudah. Bai Hechan berkata pada Fang Shesan, "Di tingkat 10 meskipun kekuatannya setara dengan 5 kuda, tak akan bisa menggoyahkan tubuhku, apalagi dengan jurus bangomu." Kemudian Bai Hechan kabur. Kemudian Bai Hechan dan Fang Shesan bertarung yang kedua kalinya. Mereka saling mengeluarkan jurus andalan mereka. Di saat Bai Hechan mengeluarkan roda wushu, di saat Fang Shesan hampir terkena roda wushu milik Bai Hechan, dan tiba-tiba Fang Xingsu datang dan dicegah oleh Fang Xingsu. "Kamu ingin membasmi keluarga Fangku," kata Fang Xingsu. Kemudian Bai Hechan kabur yang mengetahui kalau Fang Xingsu sudah berada di ranah ajaib. "Kemudian paman, biarlah ini menjadi urusanku," kata Fang Xingsu. Kemudian Fang Xingsu mengejar Bai Hechan. Mereka pun saling kejar-kejaran. Bai Hechan yang sudah berada di tebing. Kemudian Fang Xingsu datang. "Kamu mau lari kemana? Sudah tahu kalau aku sudah berada di ranah ajaib? Mengapa kamu belum menyerah?" kata Fang Xingsu. "Bai Hechan, meskipun kamu sudah tahu kalau aku sudah berada di ranah ajaib, mengapa kamu belum menyerah juga?" Bai Hechan marah Fang Xingsu, "Kamu jangan merendahkan orang. Meskipun kamu berdasarkan di fisik tingkat 10, tetapi untuk melawan di ranah ajaib itu sulit untuk menang karena sudah beda jauh sekali," kata Fang Xingsu. "Kalau kamu tidak menyerah, kamu terlalu sombong, maka aku akan memberi kamu pelajaran." Kemudian Bai Hechan menotok aliran darahnya.
Aku tidak takut padamu, kata Baihechan. Kemudian Baihechan mengeluarkan jurus roda api Wushu dan langsung menyerang Fang Xingsu. Kemudian Fang Xingsu dengan lincahnya menghindari roda api Wushu milik Baihechan. Kemudian Fang Xingsu mengeluarkan jurus pisau petir ungu dan bertabrakan dengan roda api Wushu. Kemudian Baihechan terkena pisau petir ungu milik Fang Xingsu. Dan tiba-tiba lukisan naga mengeluarkan air di saat mau jatuh ke air. Fang Xingsu ingin mencoba menangkapnya, tetapi tidak bisa. Terima kasih sudah menonton video GSA 20. Bila ada kata-kata yang salah, GSA 20 meminta maaf yang setulus-tulusnya. Matur suwun.